Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Umi ucapkan kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda, hari ini kita berjumpa kembali dengan Umi Lina pada pelajaran matematika pada materi garis dan sudut. Pertama, garis. Kita lihat itu garis. Ananda, kamu pasti paham itu apa itu garis ya Ananda? Ya, kita lihat ini adalah dua buah garis yang mempunyai kedudukan. Dua buah garis itu apabila dia mempunyai kedudukan, kita lihat kedudukannya bagaimana. Pertama adalah sejajar. Nah, sejajar, lihat ini, sejajar. Ini ada garis. Dua buah garis sejajar. Ini apabila diteruskan garis itu sampai sepanjang apapun dia, maka jarak garis A dan garis B itu tidak pernah bertemu. Jadi jarak dari sini, dari titik pangkal sampai titik ujung tetap sama. Itu namanya disebut dengan garis sejajar. Jadi garis sejajar itu dia bisa vertikal dan bisa juga horizontal. Yang kedua itu yaitu garis yang berpotongan. Bagaimana garis yang berpotongan itu? Nah, kita lihat gambarnya. Ini ada buah garis A dan garis B. Dia berpotong di titik K, akan menyentuh. Jadi antara satu garis dengan garis yang lainnya akan saling bersentuhan, bertemu pada satu titik. Itu namanya berpotongan. Kemudian yang ketiga adalah namanya garis berimpit. Bagaimana garis berimpit itu? Nah, antara garis yang satu dengan garis yang lainnya, dia berimpit tanpa ada jarak. Jadi menempati dia satu garis. Itu namanya berimpit. Ada lagi yang namanya garis itu bersilang. Nah, coba lihat, perhatikan gambar ini. Ini ada dua bidang, yaitu bidang A, B, C, D, dan bidang D, C, E, F. Garis P itu terletak pada bidang A, B, C, D. Dan garis Q itu terletak pada bidang D, C, E, F. Nah, apabila ini ditarik, garis PQ dan garis P dan Q, dia tidak akan pernah bertemu pada satu titik, cuman dia menyilang. Jadi dia tidak kena. Itu namanya disebut garis P dan garis Q bersilang. Nah, jadi pahamkan Ananda dengan kedudukan dua garis. Nah, sekarang kita ingin membagi garis tersebut. Ini ada garis yaitu garis P. PQ ini kita ingin membagi garis itu dengan berapa bagian. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, pertama buat garis PQ seperti ini. Lalu pindahkan kemari ke garis itu, kita buat. Kemudian buat lagi langkah kedua, buat lagi garis PS. Setelah ini kita buat lagi garis PS. Udah, setelah kita buat garis PS, maka letakkan jangkamu di titik P. Dah, buat tanda gini. Dah, titikkan lagi sini, dari titik yang sudah ada garis, buat lagi garis. Dari titik yang sudah ada buat garis, buat titik garis sudah garis. Setelah itu kita berilah nama, yaitu namanya A, B, C, D. Nah, ini dia. Ini udah kita bagi tadi kan. Jadi jarak antara ini tuh kita mulai pakai jangka. Setelah itu, kita buat lagi. Setelah kita buat seperti ini, maka tariklah garis dari titik D ke titik Q. Dah, tarik garis. Setelah itu bagaimana? Nah, tarik lagi dari titik C ke titik C bayangan. Nah, ke titik bawah. Jadi ini sama. Jadi ini kemarin nanti sejajar ini. Jadi sejajar. Tarik garis. Jadi dari garis-garis ini dia akan bentuk sejajar. Maka panjang dari PA akan sama dengan panjang A P bayangan. A bayangan ini A aksen, akhirnya A bayangan ya. PA aksen atau PA bayangan akan sama dengan A bayangan B bayangan, atau A aksen B aksen. Akan sama jaraknya dengan B aksen C aksen. Akan sama jaraknya dari C aksen ke Q. Jadi ini garis PQ ini dibagi dengan menjadi sama panjang. Dah,
Nah, daripada ini nanti kita dapat perbandingan segmen garis. Dari gambar ini kita lihat perbandingan segmen garis. Maka diperbolehlah perbandingan tersebut. Diperolehlah perbandingannya. Coba lihat. Panjang PA, mana PA ini? PA1 atau PA bayangan. PA bayangan dengan A bayangan dan B bayangan nih. Ini PA, ini A, B bayangan atau A aksen, B aksen. Ini sama panjangnya 1, 1. Berarti perbandingannya adalah 1:1. Kita lihat lagi PA ke PB. PA mana? Ini PA. PB mana? Ini ke PB bayangan. Berapa jaraknya? Ini 1. Ini berapa? 2. 1, 2. Berarti perbandingannya 1:2. Kemudian kita lihat lagi PA bayangan ke PC. Mana C bayangan? Ini PC bayangan. Maka PA ini berarti 1. Dari sini jaraknya berapa? 1, 2, 3. Maka perbandingannya 1:3. 1:3. Kemudian apa lagi? PA ke PQ. Mana PQ ini? Ada berapa? Coba lihat PQ-nya. 1, 2, 3, 4. Maka perbandingan PA dan PQ adalah 1. Ini PA 1:4. Maka inilah dia perbandingannya 1:4. Apalagi didapat setelah itu? Coba lihat ke PB. Kalau panjang PB mana? Panjang PB. Nih. Panjang PB dengan panjang PC. PB itu berapa jaraknya? Coba lihat. 1, 2. Maka PB itu adalah 2. PC berapa? PC 3. Maka perbandingannya 2:3. Kalau kita mau lihat perbandingan PB lagi dengan yang lainnya masih bisa. Bisa. PB berapa? 2. Dengan PQ berapa? Ini PQ. Berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Maka perbandingan PB dan PQ adalah 2:4. Jadi perbandingan itu bisa kita nalar ya, berapa panjangnya dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi perbandingannya itu kita nalar ada kemari sampailah dia nanti pada panjang PC ke PQ. C ini berapa? Coba lihat 3, 1, 2, 3. PQ 4, maka perbandingan 3/4. Apa PC? PC dengan QC. Dengan QC berapa? 3:1. Maka 3:1. Banyak perbandingan yang lain bisa kita buat selain dari yang ini. Ini hanya membuat dia sebagai contohnya ya Ananda ya. Oke. Paham Ananda perbandingan segmen garisnya kan ya? Ya. Kalau sudah paham kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contoh perbandingan segmen garis. Contoh pertama, lihat ini ada satu buah segitiga. Udah. Ini ada garis sejajar. Panjangnya yang sini 12, ini A yang ditanya, ini 8, ini 12. Nah, coba lihat kita perbandingan segmen garisnya. Kebetulan ini garis miringnya dengan garis yang kiri dengan yang garis yang kanan. Ruas kiri dengan ruas kanan. Maka perbandingannya boleh kamu buat melalui segmen tadi apa? Ingat dia harus sama ya. A per 12. Ini sisi kiri, si kiri dulu. Baru perbandingan A itu di mana? Dia 12 yang kecil dulu, yang di bawah kan? Kalau yang di bawah mulai maka di bawah. Kalau yang di atas mulai maka yang di atas. Per apa? Per 8. Boleh segmennya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Sama, asal jangan salah kita bandingkan. Maka kalilah silang. A kali 8, 12 kali 12. Hasilnya 144 dibagi 8 adalah 18. Maka panjang dari A adalah 18. Coba kita lihat dulu kalau memang benar perbandingannya segmennya ya Nanda. Ini 8, ini 12. Berapa perbandingannya Ananda? Sama enggak dengan ini 12 jika ini ditaruhkan 18? Maka dia harus sama maka harus sama perbandingan kiri dengan perbandingan kanan. Paham ya Ananda? Ya, kita lihat lagi contoh kedua. Nah, ini contoh kedua, lihat. Ini ada segitiga. Ini yang ditanya adalah Y.
Kemudian ini ada 6, ada 10, dan ada 5. Nah, ini buat lain supaya kamu jangan bingung, maka yang membuat ini. Ini ada segitiga yang bukan segitiga, garis yang kecil. Nah, segmennya yaitu antara yang vertikal dengan horizontal. Jadi yang sisi miring ini dengan ini coba lihat. Ini 6, ini Y. Ini panjang yang ini adalah Y tambah 5. Nah, Y tambah 5. Yang ini panjangnya 10. Maka perbandingannya buatlah ini yang boleh dari yang kecil dulu, baru yang besar, atau yang besar dari yang kecil. Ini kebetulan dari kecil ya. Ya, Y per Y tambah 5. Y tambah 5 sama dengan 6 per 10. Kali silang. Y kali 10 sama dengan 6 buka kurung 5 tambah Y. Ya, aljabarkanlah. Setelah dapat kita aljabarkan, 10Y sama dengan 30 tambah 6Y. Maka dekatkan suku-suku sejenis. 10Y kurang 6Y sama dengan 30. Ini kurangkan hasilnya adalah 4Y. Maka 4Y sama dengan 30. Maka dapatlah Y hasilnya adalah 30 bagi 4 adalah 7,5. Dah? Paham ya Ananda ya? Sekarang kita lihat tugas kita. Ya, lihat tugasnya. Ini ada tugasnya 4. Masih tentang segmen garis. Kita lihat. Hitunglah panjang P, X, Y, Z dari gambar berikut. Ini P yang ditanya ini. Ingat ya. Ini sisi garisnya. Nah, ini sisi sejajarnya. Tengok lihat. Ini yang ditanya P. Ini P, ini X, ini Y, dan ini Z. Nah, jadi Ananda tolong dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baik mungkin. Pahami segmen garisnya supaya jangan ada kesalahan. Ananda, apabila kamu kurang paham, silahkan tanya sama gurunya atau jumpai Umi. Dan kerjakan ini langsung kirim ke e-learning secepatnya. Apabila kamu tidak bisa mengirim ke e-learning, maka kirim tugasnya ke sekolah, antar sama gurunya. Paham ya Nanda? Ya, Umi ucapkan terima kasih dan kita bisa memahami materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.